Mungkin saya akan menambahkan terkait pertanyaan dari teman media bahwa riwayat sakit apa gitu. Sebenarnya kondisi pasien kami terima dalam kondisi hipertensi ya. Jadi Dr. Ricky. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya berbagai isu mengenai kondisi kesehatan Bapak Tukul Rianto yang sedang menjalani perawatan secara intensif di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pasien saat ini sadar dengan kontak responsif. Kondisi beliau saat ini umumnya stabil dengan tekanan darah mulai terkontrol dari pemberian obat intravena saat ini menjadi obat udah mulai per oral dengan respon nyeri perbaikan. Tindakan operasi langsung beberapa jam setelah tiba di instalasi gawat darurat dan pemakaian ventilator hanya beberapa jam pasca operasi. Saat ini pasien masih dalam pemantauan ketat tim multidisiplin. Tim multidisiplin ini terdiri dari tim neurologi yang terdiri dari neurovaskular, neurointensif, dan neurointervensi, serta dari dokter bedah saraf. Pasien kedepannya akan dievaluasi pemeriksaan neurodiagnostik secara menyeluruh. Yang terakhir, tindakan pemulihan kedepannya di ruang neurorestorasi untuk perbaikan yang lebih signifikan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga menjadi klarifikasi terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Meskipun mungkin ada yang ingin disampaikan selaku manajer. Ya, kalau dari pihak keluarga kan memang untuk segala bentuk hal-hal yang berhubungan tentang kedokteran yang wartawan tanyakan, media tanyakan kepada kami, sebenarnya kan biar pihak rumah sakit yang menjelaskan. Misalnya seperti banyak pertanyaan seperti penyebabnya apa, apakah ada hubungannya vaksinasi, seperti itu sih. Kalau dari kita sih memang menegaskan sekali lagi bahwa penyebab beliau sakitnya apa itu lupa saya namanya ini hipertensi ya? Iya, enggak, pasien ini dengan kondisi working diagnosis dengan stroke hemorrhage atau pendarahan intracerebral, stroke pendarahan. Oh iya, itu kan memang tidak ada kaitannya vaksinasi sih. Itu sih sebenarnya mau kami dari pihak keluarga itu sih. Baik. Dari rekan-rekan media, teman-teman di chatroom bergabung apabila ada bayi, namun masih dalam proses penyembuhan secara intensif. Ini ada pertanyaan terkait dengan riwayat sakit Mas Tukul yang secara umum yang sering berhubungan dari. Oh iya, kalau dari saya pribadi dari rekan dekatnya dokter dia. Sebenarnya kalau kami mengira itu cuma pusing biasa dok, maksudnya ya pusing biasa. Memang dia tuh selama ini mungkin nggak pernah ngeluh, ya seperti itu. Kayak misalnya kita jawab gitu, mas ada job ya hari ini tanggal ini. Oh ya, kalau saya pribadi memang mengatur pola istirahatnya beliau. Dalam arti satu hari ya satu gitu. Nggak mungkin saya dalam satu hari ada tidak sampai 4 enggak, cuma satu hari ya satu gitu. Habis itu mas istirahat ya, jangan tidur, jangan begadang, jangan tidur terlalu malam. Oh iya, karena besok kita pagi jam sekian. Itu sih. Jadi kalau riwayat malah jujur dari saya pribadi ada riwayat apa itu. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman kerumunan ataupun keramaian untuk memastikan bahwa kondisi pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit kami itu seperti apa. Ini itu teman-teman media yang bisa kami sampaikan. Silakan Dr. Nina. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan terkait pertanyaan dari teman media bahwa riwayat sakit apa gitu. Sebenarnya kondisi pasien kami terima dalam kondisi hipertensi ya. Jadi hipertensi emergensi itu terdeteksi di IGD itu sekitar 200-an.
tensinya. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan CT scan didapatkan terjadi perdarahan luas sekitar 80 cc, yang kemungkinan besar itu adalah satu respon perdarahan yang spontan karena hipertensi. Dari sampai saat ini kondisi pemantauan di ruang semi intensif, yaitu di ruang stroke care unit, jadi memang tekanan darah terlihat masih naik turun, jadi kadang-kadang stabil, kadang-kadang tiba-tiba naik. Ini bisa karena kondisinya masih fase akut, dan memang saat ini untuk tensinya itu ada target yang kita targetkan, dan itu sudah diberikan obat anti hipertensi itu sebanyak 3. Ini terbukti bahwa kemungkinan besar bukan kemungkinan besar, jadi faktor resiko yang menyebabkan terjadinya stroke perdarahan ini adalah hipertensi. Jadi mungkin karena faktor yang tadi disampaikan Mas Simon tidak pernah medical check up, jadinya tidak terdeteksi. Dan tapi pada saat melakukan vaksinasi kan memang dilakukan screening juga, dan di situ sudah didapatkan memang tensinya sudah 160/100, tapi memang secara screening vaksinasi memang batasannya adalah 180/100. Ya. Kemungkinan ini hipertensinya yang memang tidak ketahui, jadinya tidak terkontrol seperti itu. Jadi mungkin kami menjelaskan bahwa ya riwayat yang tidak terdeteksi inilah yang ternyata adalah hipertensi, akhirnya menyebabkan pecah pembuluh darah yang menyebabkan stroke perdarahan yang Dokter Nina, teman-teman dokter tim ingin menanyakan dari berita setuju ya, kondisi Mas Tuku pada saat dibawa ke rumah sakit seperti apa terakhir? Ya itu kondisi mungkin dokter Riki bisa dijelaskan karena ini datanya langsung di instalasi gawat darurat. Ya, jadi kondisinya saat itu ketika masuk rawat datang ke IGD kami, ya keadaan Mas Tukul itu dalam keadaan nyeri kepala, kemudian ada kelemahan tubuh sisi, ya muntah-muntah dan sudah mulai mengantuk, mengalami penurunan kesadaran. Kami di tim IGD segera memeriksa seperti tadi Dokter Nina katakan, ya kami telah melakukan, ya kami berdiskusi, mengevaluasi, dan kami memutuskan untuk melakukan operasi segera. Baik, satu lagi, apakah saudara mungkin terakhir ya untuk kondisi tadi disampaikan juga oleh Dokter Arif, bisa diulangi kembali Dokter Arif kondisi saat ini, apakah sudah bisa berkomunikasi? Ya, jadi bisa dibagi lagi ya. Baik, untuk saat ini karena kebetulan masih di ruang semi intensif, jadi kondisi Bapak Tuku itu sudah sadar baik, responsif, bisa menerima instruksi. Cuma memang karena masih fase akut, saya jelaskan kembali, fasenya masih akut, jadi kondisi kurang lebih masih minimal kontak. Jadinya, tapi pasiennya bisa dipanggil, bisa mengerti instruksi. Jadi tadi katakan secara awal dia sadar baik, responsif terhadap perintah dan instruksi atau pemahamannya jelas ada. Baik, akan bisa pulih. Kemudian bagaimana penyembuhannya dan berapa lama? Itu mungkin Dokter Ina, Dokter Arif, atau mungkin Dokter Riki bisa. Nanti mungkin teman yang lain menambahkan, saya jawab dulu. Untuk kondisi apakah bisa pulih, sudah disampaikan, diedukasikan bahwa gangguan yang muncul yaitu kelemahan satu sisi badan itu sudah disampaikan bahwa 3 bulan golden emasnya ya, bisa dikatakan seperti itu untuk proses pemulihannya. Penyembuhan butuh waktu berapa lama berdasarkan fase akutnya, yaitu 21 hari untuk fase akut pada stroke perdarahan. Yang kami tadi sudah sampaikan di awal, yang disampaikan Dr. Arif, bahwa kita ada tim neurorestorasi yang kedepannya akan memberikan pelatihan dari sisi fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, sampai dalam 3 bulan itu akan kita berikan pelatihan yang mungkin kalau dari sisi untuk masa pembuluh darah ini mungkin
itu tadi atau dokter? Ya, saya sepakat dengan Dr. Nina tadi. Jadi pada prinsipnya setelah dilakukan tindakan memang sudah mendapatkan respon yang sangat baik pada pasien. Tindakan yang awal kita lakukan adalah tindakan life saving dari awal pertama kali tersebut. Lalu untuk pemulihan secara literatur memang fase akut itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Tapi untuk penyerapan sempurna dari pecahnya pembuluh darah seperti ini, untuk darah murni diserap seperti itu kurang lebih butuh waktu sekitar 8 sampai dengan 12 minggu secara literatur. Nah, tapi dalam fase itu diharapkan itu pun juga tergantung dengan masing-masing respon pasien sebenarnya. Jadi diharapkan nanti dengan seiringnya waktu fase akutnya sudah terlewati, diharapkan pemulihannya lebih intensif lagi dengan dilakukan di ruang neurorestorasi. Apa yang dilakukan persis seperti Dr. Nina bilang tadi. Kita akan lakukan secara intensif fisioterapi yang intensif, okupasi terapi yang intensif, itu yang perlu kita lakukan untuk beliau, untuk membantu agar lebih cepat, lebih baik. Baik, terima kasih. Kalau saya mewakili keluarga besar Bapak Tukul Arwana, Bapak Suryanto, mohon bantuan doanya untuk rekan-rekan semua, jadi agar beliau segera pulih, segera kembali beraktivitas, kembali menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Itu sih yang ingin kami sampaikan. Kita mohon bantuan doanya untuk kesembuhan beliau. Terima kasih teman-teman dokter, tim dokter dan seluruh jajaran Rumah Sakit PON yang sudah berupaya, dan sampai dengan saat ini tadi disampaikan Mas Timon, kita butuh support doanya masyarakat seluruh Indonesia untuk kepulihan dari Bapak Tukul Arwana atau Bapak Tukul Rianto. Saya rasa itu mewakili manajemen Rumah Sakit PON. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tidak ada lagi rancu berita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.